PX terhadap PY. Kemudian dia dibagi dengan Q. Dia dibagi dengan Q. Kalau ini juga sama. Del Q punya anak 2. Berarti terhadap X dulu. Kemudian PX per QY. Karena fungsi mboknya kan gitu. Yang satunya juga sama. Del QY per del PY. Anak yang kedua. Kemudian PY per QY. Mohon maaf Bu, maaf memotong. Kenapa Ibu tuh? belum share screen, jadi Oh iya, kita nggak kelihatan. Iya. oh astagfirullahaladzim, sorry. Lah, Loh ya Allah sih, apa sih ngejabret dewe. Lah kok telat. Tuas tak urak-urak karepe dewe, Nduk. ya maaf ya Bu. Yo sayang, maaf. Kamu nggak ngomong dari tadi saya kadang. Astagfirullahaladzim. Nah ini, sekarang kelihatan sudah. Sudah Bu, sudah terlihat. Udah, Bu. Nah, Nah, ulang, Bu. ya apa, ada anak-anak children ini ya apa, ada kampus nih, mau double kak ini. Nah, Ki punya 2 produk, X sama Y. Ini Ki juga sama, permintaannya ada 2, permintaan terhadap X, permintaan terhadap Y. Tapi dia sama-sama punya 2 produk, X sama Y. Nah, untuk melihat elastisitas permintaan, kita silang nanti. Kita silang antara QX sama QY. Sekarang kita cari yang QX dulu ya. QX itu punya anak 2. Siapa dia? PX. Yang pertama toh. Kemudian PX kamu bagi dengan QX. Jadi PX ini naik, ini turun gitu ya. Terus yang kedua, dia punya anak di PY. Nah, kemudian PY-nya kamu bagi dengan QX gitu ya. Ini 2. Sekarang yang QY juga sama. QY punya anak 2 toh. Yang satu PX, kemudian PX per QY. Yang satunya juga sama. QY per PY, kemudian PY dibagi dengan QY. Nah, gitu. Nanti kamu lihatnya silang. Yang kamu lihat ini QX terhadap PY, kemudian QY terhadap PX ini kamu lihat nanti. Nah, nilainya gimana? Lebih kecil atau lebih besar? Kalau lebih kecil berarti mereka saling menguatkan, mempengaruhi. Tapi kalau lebih besar berarti terjadi persaingan. Gitu ya, gampangnya gitu. Nih saya kasih contoh ini biar gampang. QX itu sama dengan PX pangkat min 1/7, PY-nya pangkat 0,8. Berarti yang saya cari adalah del QX per del PX, kemudian PX dibagi dengan QX, gitu toh. Del QX per del PX berarti yang konstanta siapa? Konstanta Y, saya tulis PY 0,8. Dia kan konstanta toh. Sedangkan ini saya turunkan min 1/7, 1,7 turun. PX pangkat berapa? Min 1,7 dikurangi 1 berarti min 2,7 gitu ya. Ya. Oke, sip. Berarti sudah bisa toh. Min 1,7 PX min 2,7 dapat dari mana? Min 1,7 dikurangi 1. Ini PY 0,8. Dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan PX per QX. QX-nya siapa? PX pangkat min 1,7. PY-nya 0,8 gitu ya. Ya. Ini sama kan coret, jebret kan gitu ya. Ya. Terus ini berarti kan pangkat 1. Kalau saya tulis kan gini berarti PX pangkat 1 dikali dengan PX pangkat 1,7 sama dengan berapa? PX pangkat 2,7. Paham? Dikali Ini jadi bertambah, Bu.
Loh, ini kan di bawah dia posisinya. Iya, jadi positif. Terus taruh di atas kan jadi positif. Iya. Kalau perkalian kan pangkatnya ditambah. Oh. Oke. Ya. Kalau Ya, Bu. perkalian pangkat ditambah, kalau pembagian pangkat dikurangi. Oke. Yes, deal? Deal. Nah, ini P-nya pangkat 2,7, ini P-nya pangkat 2,7. Berarti sama dengan P pangkat 0 toh? Ya. P pangkat 0 itu nilainya berapa? 1. 1. Berarti hasilnya min 1,7. Jadi itu. Wow. Bisa toh? Bisa Insya Allah. nggak? Alhamdulillah. Yang lainnya juga sama. Tidak perlu dicari, bisa sendiri sudah. Iya. Bu, Yang mau tanya Bu. apa? Del QX per del PX kali PX per QX itu seandainya PX per QX-nya nggak disebutin sama aja ya Bu ya? Yo joto, wong rumusnya satu paket iki. Ini kan satu paket. Kamu kok senengane ngentit sih? Oh, itu loh sak paket tuh. Iya Bu ya. Kok jangan ngentitan dah, gak enak. Ini sudah ada yang ini. Nah, kan ada penurunan semua toh. Nah, gampang sudah. Cara mencarinya ya seperti tadi ya. Satu-satu sudah. Tadi kan saya bilang kita lihat silangnya toh. Kalau QX PY, kalau PY QX. Nah, ini kamu lihat ini. Nah, sama-sama di besar nol toh. Nah, berarti positif kan? Kalau positif berarti mereka bersaing. Ya. Begitu. Ya, bisa toh? Ya. Sekarang kalian buka latihanmu itu bukumu. Bukumu dibuka. Bukumu dibuka. Buku dibuka. Sudah. Lihat, sudah. Kamu lihat soal nomor 12. Iya. Saya tulis ya. Saya tulis 12 itu QX sama dengan 5 min 2 PX dikurangi PY gitu ya? Plus PY, Bu. Oh, plus yojo. 5 dikurangi 2 PX plus PY. Terus yang satunya lagi QX-nya 6 ditambah PX min PY gitu ya? Biar kamu enggak bingung, ini diganti. Saya ganti QY gini aja ya. Nanti kan membedakan bingung dah. Nah, sekarang pertanyaannya. Sebentar, saya bertanya plus saya mengabsen. 2-3 pulau terpenuhi. Sekarang saya bertanya. Kalau saya tadi berarti del QX per del PX dikalikan dengan PX per QX. Yang satunya del QX per del PY dikalikan dengan PY per QX ya. Sekarang pertanyaan saya, del QX per del PX berapa? NRP 34. 34 ada? Saya Bu. Oke, hai Evar, jawaban Far. Yang del QX yang atas Bu. Iyo, del QX per del PX piro? Min 2. Min 2. Gini ya, Far ya? Ya. Min 2 PX per QX. Gini ya? Sama dengan min 2 PX per 5 min 2 PX plus PY. Gitu ya? Oke. Wah, Jufar keren, Rek. Lanjut. NRP 42. NRP 42. 42 ganti siapa? Saya, Bu. Ayo, undang.
Del QX per del PY. 1 dikali PX per QX. PY Oh ya, per PY per QX. sama dengan PY per 5 min 2 PX plus PY. Gitu ya? Ya. Oke. Sekarang del QY per del PX, PX per QY, kemudian del QY per del PY, PY per QY sama dengan. Ya, saya lanjut. NRP 49. Saya Bu, yang del QY per del PX nya itu 1 dikali PX per QX. PX per QY. 6 ditambah PX min PY. Terus lanjut sekarang NRP 54. Nurul Hidayah. Iya Bu. Piye Nduk? Min 1. Min 1. Min 1 PY per 6 plus PX min PY. Itu ya berarti ya? Iya. Padahal tadi Toto ngelihatnya kan silang ya. PX PY IY QX ini ya. Nah, Ya. Oke. Sekarang kamu lihat. Ini tandanya positif apa negatif? Positif. Positif berarti lebih besar 0 toh? Ya. Artinya mereka ngapain? Kompetitif. Kompetitif. Deal selesai lo ya. Paham lo ya? Sudah toh? Ya. Kesimpulannya berarti mereka saling kompetitif. Sudah selesai, apalagi? Gampang kan? Dikandani gampang, kamu gak percaya. Gampang aslinya. Siap. Lutok mari wes, dang tak terus sampai dang mari. Loh, kan kene bareng, Bu. Iya toh. Wong intine mek takkan kono mek sakmono ya wis to diringkes. Sekarang kita langsung ke proses produksi. Dalam memproduksi sesuatu produk itu minimal harus ada 2 input. Ya. Nah, jadi kalau membuat suatu produk itu minimal 2 input. Nah, di sini kita inputnya adalah pekerja sama modal. Outputnya 1 Ki. Jumlah inputnya kan banyak toh. Karena minimal 2, kita pakai 2. Siapa dia? Pekerja sama modal. Ini dia. Hubungannya Ki itu output, K jumlah modal, L jumlah tenaga kerja. Untuk menganalisanya kita pakai punyanya Douglas. Douglas itu ngomong hubungan antara output pekerja dan modal itu dihubungkan oleh persamaan ini. Itu paten di persamaan sing golek jenenge Douglas. G sama dengan 10K pangkat 0,5 L pangkat 0,5. Nah, sekarang kalau saya ingin tahu, kalau pekerjaku ku 1, modalku 1, olehanku piro? Nah, ini dia. Lek pekerjaku 2, modalku 1, piro olehanku? Nah, itu ya cara membaca tabel. Yang ini jumlah tenaga kerja, ini modal yang dikeluarkan, tengah itu adalah outputnya. Makanya waktu digambar kita menggunakan 3 dimensi. Nah, ada X, ada Y, ada Z. Z-nya ini itu yang outputnya tadi. Nah, karena ini kita gambarnya per titik, tadi tenaga kerjanya 1, ininya 1, dapatnya di sini. Nah, apa lagi dapatnya titiknya di sini.
Karena dia per titik, makanya namanya diskrit. Tapi kalau titiknya tadi disambung, ketemunya gambar seperti ini, namanya kontinu. Diskrit itu medek pedot, lek kontinu itu mulus kurvanya. Jadi kalau misalkan saya gambar kan kayak misalkan gini. Ini satu sini kan di sini. Ada lagi di sini. Ada lagi di sini. Kan dia sendiri-sendiri toh. Nah, Ya. tapi lek gua gabung jadi kontinu kayak ini. Satu kesatuan. Ini hanya cara menggambar saja. Yang penting ini tadi, kamu bisa membaca tabel, jumlah pekerja, modal, tengah adalah output yang kita dapat. Ya toh? Gampang toh? Yang dipakai punyanya siapa? Punyanya Douglas. Oke. Nah, sekarang lanjut. Kita ngomong produktivitas marginal. Wah, ngomong marginal, jadi kita ngomong tadi yang namanya turunan tadi parsial. Tingkat perubahan output total sebagai akibat adanya tingkat perubahan 1 unit input variabel itulah produktivitas marginal. Jadi perubahan akibat tingkat perubahan 1 unit. Jadi ada dua, satu saja berubah, maka dia akan menjadi produktivitas marginal. Ya, fungsinya sama dengan tadi. I sama dengan F, KL, di mana K itu ada tenaga kerja, L itu adalah modalnya. Maka produktivitasnya mana? Ini dia, del Q per del K, del Q per del L. Ya toh? Fungsinya kan dua ini. Q berarti kan kita cari del Q per del K, kita cari del Q per del L. Terhadap pekerja, terhadap modal. Kalau terhadap pekerja berarti modalnya konstanta. Kalau terhadap modal berarti pekerjanya konstanta. Kalau konstanta itu berarti tetap. Ya, tidak dirubah-rubah. Misalkan saya tadi pingin produk A. Saya butuh modal 10, tenaga kerja 5 misalkan. Lah saya kepingin cari marginalnya terhadap modal. Berarti iki kalau dirubah-rubah tenaga kerja ini pancet 5 kalau ditambah. Modalnya iso mbok tambah. Tapi lah saya mau cari marginal terhadap pekerja, berarti modalnya kudu pancet 10. Tenaga kerjanya mbok tambah tidak masalah. Begitu maksudnya. Sebagai contoh, carilah produktivitas marginal terhadap K dan N untuk fungsi berikut. Nih, kalau kita lihat fungsinya kayak gini kan susah toh. Biar gampang, saya letakkan di bawah ini. Nah, saya taruh atas biar gampang. Jadi K-nya saya naikkan, jadi pangkatnya min 1. L-nya saya naikkan, jadi pangkatnya min 1. Kan lebih gampang. Bisa? Nah, sekarang kalau saya parsialkan terhadap K, berarti L-nya kan konstanta. Saya coret, enggak ada, habis dia. Yang saya lihat kan hanya ini. Min 1-nya turun, min ketemu min plus, min 1 dikurangi 1, ketemunya min 2. Dapat sudah. Gitu toh? Nah, sekarang kalau misalkan saya parsialkan terhadap L, berarti siapa yang konstanta? Ini konstanta. Min 1-nya saya turun, min ketemu min jadi plus, min 1 dikurangi min 1, dapatnya min 2, dapat sudah. Kalau misalkan kita tentukan K-nya 1, L-nya 1, maka del Q per del K-nya 1, del Q per L-nya 2. Gitu, masukkan 1 toh. Artinya apa? Tadi kalau kita parsialkan terhadap K, yang konstanta itu kan L. Nah, L itu apa sih? L itu kan pekerja. Artinya, kalau kamu nambah modal siji, tenaga kerjamu kudu tetap. Tapi outputnya bertambah karena positif. Jadi kalau kamu nambah modal Rp1 dengan tenaga kerja yang tetap, maka outputmu akan bertambah. Meskipun 1 tapi dia bertambah. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalkan kamu di sini modalnya tetap kamu, tapi pekerjaannya mau tambah loro. Kamu nambah pekerja. Ini del Q per DL-nya keluru 2 ini. Buat tambah pekerjaannya loro. Ya outputmu akan bertambah.
Hanya penambahan tenaga kerja hasilnya lebih banyak daripada penambahan modal. Jadi lek modal ditambah, tapi pekerjaannya pancet, tibake outputnya berubah, tapi tidak banyak, satu saja. Tapi kalau tadi pekerjaannya saya tambah, modalnya tetap, pekerja saya tambah, tibake outputnya juga bertambah dan lebih besar. Gitu cara membacanya. Gampang toh? Gampang, Pol. Sekarang dilihat soal nomor 21. Soal nomor 21. Nah, soal nomor 21 itu ngomong. Permisi Bu. Ada apa, Assalamualaikum, Mas? permisi Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Izin telat Bu, tadi OTW ke rumah sakit Bu. Oh ya, siapa yang sakit, Mas? Adik saya. Oh, sekarang sudah di rumah sakit apa udah pulang? Kamu sekarang di rumah sakit apa di rumah, Le? Di rumah sakit Bu. Oh, bisa nggak ini? Yang perlu ditanyakan lagi adalah Ditambah 15 L pangkat 3. legalitas K-nya 2, L-nya 3 ya? Kebalik. K-nya 3, L-nya 2. Nah, satu produksi membutuhkan tenaga kerja dan modal. Ini fungsinya. L tenaga kerja, K modal. Sekarang kalau del Q per del L sama dengan yang konstanta siapa? K konstanta. Konstanta berarti saya tulis 4K. Turunannya L berapa? 1. 15 L pangkat 3. 45 L kuadrat Bu. Hah? Kok 45? Kok 45? Oh, ini belakang kali. Oh ya Allah. 45 L pangkat 2. Del Q per del K yang konstanta siapa? L. Berarti 15 K pangkat 2. Ya toh? Ditambah dengan 4L. Oke. Sekarang kalau K-nya 3 berarti 4 kali 3 ditambah 45 kali 4 kan gitu ya? Sama dengan 12 ditambah dengan 180. Dapatnya 192. Kenapa? Kenapa kok lo kenapa? Salah. 15 kali 9 ditambah 4 kali 2. Dapatnya adalah 54135 ditambah 8 gitu ya? Iya Bu. Dapatnya sama dengan 3. 3. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau misalkan kamu itu membuat suatu produk di mana modalnya tetap, tapi tenaga kerjanya berubah, maka outputnya pun akan berubah. Berubah apa? Berubah bertambah. Kenapa? Karena nilainya positif. Yang bawah juga sama, dia berubah berapa? Bertambah. Karena dia positif. Hanya bedanya sama yang tadi. Tadi itu kan kalau modal ditambah, penambahannya kan lebih sedikit. Ya. Kalau di sini kebalik, modalnya ditambah. Ini yang bertambah ini apa? Yang bertambah tenaga kerja atau ini? Ya, Tenaga kerja ditambah, dia lebih sedikit, kebalikannya yang tadi. Artinya, iya toh,
Ini kan berarti pekerjanya ditambah, modalnya tetap. Tapi hasilnya kan lebih sedikit daripada yang modal ditambah, tenaga kerja tetap. Ya toh? Sama-sama nambah, tapi kan hasilnya lebih sedikit. Ya toh? Berarti kesimpulannya, yang tadi itu penambahan tenaga kerja, modal tidak bertambah, belum tentu hasilnya akan selalu lebih baik. Tergantung produk yang dihasilkan. Ya, tergantung produk yang dihasilkan. Lagi pula mungkin tergantung pangsa pasar. Misalkan kalau misalkan akhir tahun kan orang minta produk kan banyak toh. Ada banyak, bahan ada, tapi kan yang ngerjakan tidak ada. Makanya ditambah pekerja sehingga tambah gede penghasilannya. Karena memang pangsa pasarnya sudah ada, hanya barangnya kurang. Tapi kalau ini kan enggak, ini kemungkinan pangsa pasarnya masih belum. Makanya penghasilannya juga nambah, tapi tidak sebaik, gitu ya. Ya berarti untuk minggu ini selesai karena materinya selesai. Berikutnya silakan kalian bermain sendiri aja ya di LMS ya. Iya, Bu. Bukunya dibuka. Kita kan berakhir sampai jam berapa kuliah kita? Jam 10.30. 10.30 kan kita mulai toh. Nggak tahu, Bu. Wes ngene. Berapa, Din? Kamu sanggup mengerjakan berapa menit? 30 menit, Bu. 60 menit, Bu. Sekarang yang punya buku buka halaman 47. Ya, Yang sudah. punya buku halaman 47. Nah, itu ada soal 1 sampai 8. Ya, ini yang materi minggu kemarin ya. Ya. Ini ditanya keempat permintaan marginal. Kamu kerjakan, yang genap ngerjakan ganjil, yang ganjil ngerjakan genap. Benar apa, Bu? Tapi 3 aja ya, jangan banyak-banyak ya. Berarti gini aja lah. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nomor 2 NRP ganjil, nomor 4 NRP ganjil, nomor 6 NRP ganjil. Terus lanjut 3 genap, 5 genap, 7 genap gitu ya. 3, 5, 7. Soal nomor 1 ada 3. Ya. Oke. Soal nomor 2, tadi kan nomor 12 sudah. Soal nomor 2 itu kamu kerjakan nomor 10 sama 14. Yang 10 ganjil, yang 14 genap. Wes. Sudah? Ya. Kemudian yang nomor tadi nomor 21. Berarti nomor 18 ganjil, 19 genap. Total soalnya 5 loh ya. Ya. 5 kali 1 soal 10 menit, 50 menit. Berarti sekarang setengah 11, setengah 12 selesai. Kebanyakan ya? Pas, Bu, pas. Oh ya wes, setengah 12 loh ya, tet loh ya. Ya. Tak absen sih rek, durung tutup. Tak ngabsen sih.